Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen LPTK UIN Sunan Kalijaga dan para pemirsa sekalian. Perkenalkan, nama saya Nurul, mahasiswa PPG Quran Hadis Batch tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 25404131376. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran mata pelajaran Quran Hadis kelas 10 dengan tema pengertian Al-Quran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Udah pada sarapan ya? Menu MBG sudah dimakan? Yang benar. Baik, marilah sebelum kita mulai pelajarannya, ya, kita buka dulu dengan bacaan Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran Al-Quran Hadis bersama saya, Nurul, dan adik-adik semuanya. Sebelum saya mulai, saya presensi dulu Syarifah Amalia, bilang hadir gitu ya. Bahij Atallah, Janita Sirila, Muhammad Zafin Ubaidillah, Novi Nur Aufa, Nazala Nurul Imani, Safa Kalam Ramadhani, Putri Ramadhani, Hafizah, Baby Indah, Najib Nur Rahman. Baik. Pelajaran hari ini kita sebelum ke topik yang sekarang, saya ingin mengetahui topik yang telah lalu. Topik yang telah lalu tentang apa? Bahij? Struktur Al-Quran. Bagus sekali. Struktur Al-Quran. Baik. Ada yang bisa menyebutkan struktur Al-Quran apa saja? Ya, baby? Surat. Terdapat 114 surat. Baik, selain surat ada apa lagi? Juz. 30 juz. Selain juz ada apa lagi? Ayat. Ada berapa ayat? 62 36. Luar biasa. Sudah karena pelajaran kemarin kawan-kawan sudah hafal semuanya, sekarang kita akan masuk ke pelajaran yang baru. Baik. Di topik yang hari ini, ya kita akan belajar tentang pengertian Al-Quran. Nah, kemarin kan udah
keotentikan, mukjizat, kemudian unsur, apa lagi? Apa? Struktur dan segala macamnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran itu sendiri apa sih? Nah, dari kemarin yang dibicarakan itu meliputi pengertiannya, definisi ulamanya, dan nama-nama mulianya. Ya. Hari ini nanti di akhir diharapkan teman-teman, kawan-kawan semua itu bisa menjelaskan pengertian Al-Quran itu apa. Kalau ketemu nas, ketemu teks gitu ya, Arab semua gitu. Ini Al-Qur'annya yang mana gitu. Jangan-jangan mentang-mentang ketemu nas Al-Qur'an, nas Arabnya, teks isinya Arab semua, tiba-tiba dibacanya Al-Qur'an semua gitu. Atau ketemu orang ceramah berbahasa Arab, ya, tiba-tiba, wah ini baca Quran semua. Enggak seperti itu ya. Maka diharapkan nanti di akhir teman-teman itu bisa mengerti mana yang Al-Quran, mana yang bukan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ternyata Al-Quran itu punya nama. Ada sekian banyak nama. Selain kita menyebut Al-Quran, ada juga sebutan-sebutan yang lain. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, orang yang mengetahui Al-Quran itu perilakunya seperti apa sih? Nah, oke. 3 ini ya. Bisa saya lanjutkan? Baik. Ini yang saya maksudkan tadi. Baik. Kalau melihat teks ini, ya, Bahij kira-kira bisa membedakan tidak yang mana yang Al-Quran, mana yang bukan? Bisa? Bisa ya? Oke. Yang Al-Quran yang mana, yang bukan yang mana? Coba. Sebutkan kalimat awalnya aja. Yang mana? Waladina? Itu yang Al-Quran. Yang bukan? Hah? Wakilah. Oke. Ini yang mudah. Ya. Karena ada penandanya. Oke, sekarang kita cek satu. Yang baris pertama, Al-Quran atau bukan? Ya? Al-Quran? Sepakat? Nah, baris kedua. Baris ketiga. Al-Quran atau bukan? Kata baby bukan. Ya. Ada yang lain? Oke, kata Cheryl bukan. Baris ke 4. Baris ke 5. Ya. Baris ke 6. Bukan. Baris ke 7. 8. Ke 9.
Ya. Bukan? Ya? Oke, baik. Ini masih ada penandanya. Sekarang kita setelah mengidentifikasi yang tadi itu, kita coba lihat yang mana yang masuk kategori Al-Quran, mana yang kategori bukan. Maka untuk itu, yang pertama adalah kita akan masuk ke pengertiannya. Ya. Apa sih yang disebut Al-Quran itu? Ada yang sudah pernah... kalau mushaf tentu sudah pernah pegang semua ya. Tapi kalau ditanya Al-Quran itu apa sih? Yang mana? Nah, apa bedanya nas yang tadi dibaca itu? Ya kalau secara penanda itu jelas ya, karena ada tandanya ya, oh ini Al-Quran ini. Ada kata-kata, ada dalam kurungnya, ada harakatnya, beda warnanya segala macamnya. Tetapi kalau seumpama ketemu nasihat tadi kayak tadi itu yang tidak apa-apanya, wah ini Al-Quran atau bukan sebenarnya? Ya. Maka kita coba gali lebih dalam. Yang pertama adalah pengertian etimologi. Pengertian etimologi itu adalah pengertian secara bahasa. Ya. Berdasarkan kebahasaan, ya, Al-Quran itu adalah apa? Al-Quran dari kata. Nah, ada beberapa ulama yang mengatakan tentang itu. Pertama, ada namanya Al-Lihyani. Tahun 215 mengatakan bahwasanya Al-Quran itu berasal dari kata qara'a. Qara'a yaqra'u, qira'atan wa Qur'anan, fahuwa qari'un wa dzaka maqru'un iqra'. Okay. Iqra' artinya apa? Membaca. Artinya yang berarti membaca Al-Quran adalah bacaan. Dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Kemudian yang kedua dari Al-Asy'ari berasal dari kata korona. Sudah. Baik. Setelah kita mengetahui apa itu Al-Quran, ada banyak sekali sebutan untuk Al-Quran itu. Tidak. Kita hanya menyebutkannya ya Al-Quran gitu aja ya, karena nama paling umum orang awam. Tapi kata ulama, ada banyak sekali nama-nama Al-Quran, ada 55 nama, bahkan Imam Zarkashi itu menyebutkan ada 78 nama. Baik. Ini adalah nama-nama yang populer. Yang pertama Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, dan Tanzil. Saya minta sekarang silakan laptopnya dibuka. Silakan dipilih di antara nama-nama ini Al-Quran, Al-Kitab, kemudian Al-Furqan, Az-Zikr, dan At-Tanzil. Carikan ilustrasi yang paling pas untuk masing-masing nama ini. Kan ada ini ya, ada Al-Quran, ada Alkitab, ada Al-Furqan,
Ada Al-Tanzil, ada Az-Zikr. Al-Quran artinya apa? Bacaan. Alkitab artinya apa? Dari sekian banyak nama itu, artinya tulisan. Kemudian Al-Furqan artinya pembeda. Kemudian At-Tanzil artinya yang diturunkan. Kemudian terakhir Az-Zikr artinya peringatan. Oke. Sekarang saya minta kawan-kawan untuk memilih di antara kelima nama, 1, 2, 3, 4, kelima nama ini, buatkan ilustrasi Canva untuk konten Instagram. Kan ada ukurannya ya di Canva itu. Di slide pertama, nama-nama Al-Quran. Slide kedua, nah silakan pilih di antara ke-7 nama ini yang menurut teman-teman itu paling pas untuk disampaikan. Seumpama Bahij memilih Alkitab, tulisan, maka nanti dikasih ilustrasi. Al-Quran adalah Alkitab atau tulisan-tulisan yang diperuntukkan bagi manusia agar mereka mendapatkan petunjuknya. Jadi dibuatkan ilustrasinya, ditambahi gambar yang mendukung kira-kira untuk masing-masing nama ini. Selain Al-Quran ya tentunya ya. Kalau Al-Quran kan udah kita udah paham. Pilih di antara 4 ini aja. 1, 2, 3, 4. Ada Alkitab, tulisan, ada Al-Furqan pembeda. Cuma yang Al-Furqan nanti ilustrasi captionnya adalah Al-Quran adalah pembeda, yang menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Dengan Al-Quran kita akan mampu menjalani kehidupan dengan benar. Semua begitu. Atau At-Tanzil yang diturunkan. Ya, silakan dipilih. Sepuluh menit cukup? Masing-masing. Satu orang satu. Pilih aja di antara ke-4 nama ini. Bisa dipahami ya? Ya? Ya, semacam poster seperti itu. Ya. Pilih di antara 4 nama itu. Alkitab, Al-Furqan, At-Tanzil, dan Az-Zikr.
Oke. Loh, ah, kamu nggak punya Canva? Notes kutipannya nggak usah panjang-panjang ya. Cukup 1 atau 2 kalimat saja. Alkitab, tulisan, Quran adalah kumpulan tulisan yang indah untuk kita semua. Tahu apa lagi? Al-Furqan. Nama Al-Quran, Al-Furqan. Dengan Al-Quran, kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dan seterusnya. Adzikr, peringatan. Dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, kita selalu mengingat apa yang kamu pahami tentang itu. Nah, ini punya siapa nih? Ini punya siapa? Siapa namanya? Novi. At-Tanzil. Apakah At-Tanzil? Oh, Zikr. Apakah Zikr? Pengingat. Karena Al-Quran adalah pengingat. Ya, bagus sekali. Kemudian, ini yang kedua, sangat agak panjang, tapi saya pilih satu aja. Dia bikin slide banyak, tapi saya pilih satu aja. Ini punya siapa? Punya siapa? Punyanya Sheryl. Ya, saya pilih satu aja, Sheryl. Oh, salah ya Allah. Belum tak geser. Maaf. Punya Sheryl ya? Bener ya? Ya. Alkitab. Alkitab itu apa, Sheryl? Tulisan. Gimana? Kenapa milih Alkitab? Tulisan atau catatan? Al-Quran adalah ya, kita bisa tahu petunjuk Allah itu lewat apa sih kalau nggak lewat tulisan ini. Harus ada Alkitabnya, harus ada tulisannya. Apalagi zaman sekarang ya, nggak semua orang itu hafal Al-Quran. Ya kalau baca kulhu, ya sudah ngelotok lah ya istilah kita itu. Luar kepala, mau dibolak-balik juga bisa. Baik, bisa nggak bolak-balik kulhu? Yo, ayat terakhir, walam yakun lahu kufuwan ahad. Setelah itu, lam yalid walam yulad. Setelah itu, Allahus sama. Setelah itu, kul huwallahu. Fatihah bolak-balik hafal? Hafal? Fatihah bolak-balik hafal? Apa yo, Bahij? Lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Setelah itu, ihdinas siratal mustaqim. Setelah itu,
Iya karena budu, iya karena nasta'in setelah itu. Malik Yaumiddin setelah itu. Ar-Rahman Ar-Rahim setelah itu. Setelah itu. Bismillah, betul sekali. Fatihah aja kita jarang ya, sulit sekali kita bolak-balik ya. Belum bisa disebut ngelotok itu. Bisa ngelotok kalau udah bolak-balik. Baik. Ini bahij, lagi-lagi bahij. Apa bahij ini? Al-Furqan. Pembeda apa? Saya kira itu, silakan ditutup lagi proyeknya. Nanti kita kurasi di pertemuan depan ya. Yang kira-kira layak tayang yang mana? Ada yang layak tayang banyak. Ya, baik. Baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan, saya ingin review kembali. Kita hari ini sudah belajar tentang pengertian Al-Quran dan nama-nama. Pengertian Al-Quran ada dua. Secara bahasa dan secara istilah. Oke, secara bahasa Al-Quran kemungkinan berasal dari ada 5 pendapat. Yang pertama dari kata qara'a, artinya kemudian yang kedua berasal dari kata qarana, yang artinya menggabungkan. Yang ketiga berasal dari kata qara'in, yang artinya petunjuk atau indikator. Ya. Kemudian yang keempat berasal dari kata al-qar'u. Al-qar'u yang artinya kumpulan. Bagus sekali. Terakhir asli. Emang nama aslinya begitu. Oke. Bagus. Kemudian secara istilah, Al-Quran itu adalah kalam Allah, berbahasa Arab. Kemudian kepada Nabi, kemudian bernilai mukjizat, kemudian mutawatir, kemudian bernilai ibadah. Bagus sekali. Terakhir dijaga lewat hafalan. Bagus sekali. Kemudian nama-nama Al-Quran paling tidak ada 5. 1. Apa Zafin? Biar saya nggak lupa ya. Zafin. Yang pertama, yang kamu ingat nama Al-Quran apa? Nama Al-Quran. Corona. Nama. Yang kamu bikin tadi loh. Yang kamu ingat? Az-Zikr. Kemudian apa lagi? Alkitab. Terakhir apa? Bahij. Najib. Al-Quran. Apa? Kamu bikin apa tadi? Al-Furqan. Aja sudah Al-Furqan. Az-Zikr, pengingat. Al-Furqan, pembeda. Alkitab, tulisan. Dan At-Tanzil, yang diturunkan. Al-Huda, ya, ada banyak lagi namanya. Al-Huda, petunjuk. Asy-Syifa, obat, ya. Kemudian An-Nur, cahaya, dan seterusnya. Beberapa nama yang lain nanti kita perdalam di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Cukup? Baik. Saya kira begitu dulu untuk pertemuan hari ini. Kita akan ketemu lagi insya Allah pertemuan besok, melanjutkan topik pembahasan tentang Al-Quran. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sallu ala Nabi Muhammad.